Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Sibitex Indonesia. Kali ini kita kedatangan sebuah portable TV dari Advance. Tipenya itu adalah PSP 1401. Secara dimensi memang besar dikarenakan layarnya ini adalah 14 inch. Tapi tidak perlu khawatir karena ini ringan saja, hanya 1 kg dan tebal dari plastiknya adalah 12 mm. Harganya di pasaran under 1 juta, ada yang menjualnya di bawah 1 juta ya, namun ada juga yang menjualnya di atas 1 juta. Seperti biasa untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Fiturnya lengkap, di mana di sini sudah ada built-in Wi-Fi, built-in Bluetooth juga sudah ada, dapat untuk mirroring dan casting juga dengan menggunakan fitur Miracast, AirPlay, dan DLNA. Tidak itu saja, juga bisa untuk memutar YouTube dan pastinya untuk PSP 1401 dari Advance ini juga sudah mendukung untuk televisi digital. Ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, sudah sangat lengkap sekali. Di mana di sini kita mendapatkan buku panduan. Buku panduan ini sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, bisa dijadikan sebagai referensi jika terkendala. Kemudian kita juga mendapatkan kartu garansi. Nah, ini merupakan kabel chargernya ini menggunakan Type-C seperti ini. Kemudian ini adalah chargerannya. Untuk charger bawaannya itu adalah DC 5 volt 3 ampere. Nah, ini ya. Jadi kalau Advance ini, portable TV dari Advance ini, jika dia dalam kondisi kosong atau belum penuh baterainya, warnanya itu adalah, lampu indikatornya itu warnanya adalah merah, namun setelah penuh warnanya itu berubah menjadi biru. Waktu untuk menchargernya ini macam-macam ya. Kalau saya menggunakan charger bawaannya ini butuh waktu cukup lama juga ya, sampai dia full 3 jam kalau saya perhatikan. Namun kalau seandainya menggunakan charger yang fast charging, bisa di 2 jam saja. Bahkan kemarin itu kurang dari 2 jam. Nah, kemudian selanjutnya kita juga mendapatkan antena internal. Nah, antena internal seperti ini ya, cukup bagus build quality-nya. Dan ini bisa saya gunakan di dalam rumah ya, untuk internal saya sudah cobakan. Namun hanya bisa untuk melock untuk MUX TVRI saja. Untuk MUX yang lain, ada 3 MUX yang sudah aktif, itu tidak bisa untuk di-lock. Jadi ya, ini tidak saya gunakan. Ini merupakan remote control. Nah, remote controlnya ini sangat bagus sekali ya, sangat nyaman pada saat kita pegang, kecil ya. Nah, untuk tombol-tombolnya sangat mudah untuk kita jangkau, empuk tombolnya. Ada feedbacknya, ini remote yang saya sukai adalah seperti ini. Tombolnya pun juga sangat lengkap, di mana di sini ada quick button untuk Miracast dan AirPlay, termasuk untuk digital televisinya juga ada tombolnya, semuanya lengkap ya. Untuk baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA, namun tidak disertakan dalam paket penjualan. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu ya, digital televisi dari Advance tersebut 1401. Warnanya adalah putih, dan saya sebenarnya sih lebih suka warnanya itu hitam, namun tidak terdapat pilihan. Layarnya ini tidak touchscreen ya, jadi layarnya ini juga bukan menggunakan IPS sehingga untuk gambarnya itu tidak tajam. Gambarnya itu ya cukup lah ya. Untuk gambarnya atau layarnya ini dia menggunakan TFT dengan ukuran adalah yaitu 14 inch. Nah, bisa dilihat ya, ini merupakan tampilan dari home screen-nya. Nah, ini terbuat dari plastik semuanya, bukan frameless. Jadi secara dimensi dia itu menjadi besar. Ini adalah speaker ya, kiri kanan ini adalah speakernya. Kemudian di posisi bagian bawah ini ada pad yang terbuat dari karet sehingga dia tidak licin pada saat kita taruh di atas meja. Kemudian untuk ketersediaan portnya, teman-teman bisa lihat ya di bagian sebelah sini. Ini merupakan ketersediaan port yang terdapat pada Advance 1401. Nah, di bagian ini dapat kita lihat ini merupakan switch on off. Lalu ini adalah untuk chargernya, ini adalah port untuk micro SD. Kemudian USB juga ada, HDMI in, kemudian ini adalah untuk audio out, bukan AV out ya. Ini adalah untuk audio out. Tunggu sebentar. Ya, ini adalah untuk audio out, jadi ini bisa kita hubungkan ke perangkat audio eksternal. Dan ini tentunya adalah konektor untuk digital televisi. Ini adalah untuk antena biasa ya, bisa kita koneksikan nanti ke antena UHF. Nah, jadi konektornya atau portnya sangat lengkap sekali. Nah, ini yang jadi masalah nih biasanya ya. Nah, ini adalah untuk standingnya, penahan untuk dia berdiri di bagian belakang penyangga. Kebanyakan orang itu untuk menutupnya itu kita tutup ke bawah seperti ini ya. Nah, ini padahal dia itu harus ditarik ke atas. Walaupun sih sebenarnya di sini sudah ada jalurnya, terkadang tuh kita sering lupa. Nah, di bagian bawahnya ini bukan terbuat dari karet, ini adalah dari plastik, namun dia tidak licin karena dikasih tuh kayak pola di sini ya, jadi dia itu tidak menjadi licin. Nah, ini merupakan pada sisi bagian belakangnya ada ventilasi udara pastinya. Ini merupakan ventilasi udara, namun untuk ventilasi udaranya ini
besar sih secara ukuran, namun lubangnya kecil, hanya di sela-selanya saja. Jadi kalau seandainya ini kita nyalakan dalam durasi waktu yang lama, di bagian ini tuh terasa panas gitu. Jadi saran saya sih jangan dipakai terlalu lama karena khawatir saja sih menjadi rusak. Nah ini di bagian sebelah kanan, nah di bagian sebelah kanannya ini tombol-tombol juga cukup lengkap ya. Ada tombol up dan down, kemudian tombol kiri kanan juga ada, tombol OK, kemudian ini adalah tombol return dan ini adalah tombol menunya. Jadi cukup lengkap sekali sih untuk kelengkapan tombolnya. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya fitur-fitur yang terdapat pada Advance PSP 1401 ini, dan semoga saja nanti portable TV dari Advance ini merupakan portable TV atau portable monitor yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini merupakan tampilan home screen dari Portable TV Advance 1401. Tampilannya ini cukup menarik dan pastinya mudah dalam penggunaannya. Berbagai macam fitur dari Portable TV ini bisa kita lihat, di mana untuk Portable TV dari Advance ini memiliki fitur dapat digunakan untuk memutar YouTube. Kemudian juga sudah terdapat built-in Wi-Fi-nya, dapat dilihat di pojok kanan atas. Untuk Wi-Fi sudah terkoneksi ya, ada juga indikator untuk baterai. Kemudian selain built-in Wi-Fi juga ada built-in Bluetooth. Kemudian kita juga dapat melakukan mirroring dengan menggunakan fitur Miracast dan AirPlay, juga termasuk casting ya dengan menggunakan fitur DLNA. Jadi fiturnya di sini sangat lengkap sekali. Pengaturan setting juga ada, namun satu persatu akan kita perhatikan, akan kita bahas. Pertama kita akan lihat dulu untuk digital televisinya atau televisi digital, di mana untuk Advance PSP 1401 ini dipastikan sudah mendukung untuk televisi digital tersebut. Saya akan coba buka dulu untuk digital televisinya. Nah, jika kita lihat, pastikan ya antena sudah terhubung ya. Saya akan mute-kan dulu. Nah, pastikan sudah terhubung ke antena, dan kita akan coba lihat dulu dari menunya untuk digital televisi dari si Advance ini. Untuk masuk ke menu dari digital televisi, tinggal menekan tombol menu saja pada remote control. Kita dapat melihat berbagai macam pilihan yang tersedia. Ada pictures. Untuk pictures ini ada pengaturan untuk kontras, dan begitu juga untuk pengaturan-pengaturan yang lainnya. Jadi cukup banyak ya untuk pengaturannya. Kemudian sound juga ada, mulai dari volume, balance juga ada, digital tunes, bahkan untuk SRS ya dan AVL juga tersedia di sini. Kemudian untuk channel, di mana untuk channel ini pengaturannya atau untuk melakukan searching pencarian dari MUX televisi digital dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan yaitu adalah auto tuning. Dan selanjutnya juga ada pilihan untuk program manage atau untuk memanage dari program yang tersedia. Nah, kemudian pada function juga terdapat banyak pilihannya. Di sini ada menu timeout juga dan berbagai macam pilihan yang ada, di mana untuk backgroundnya bisa kita pilih dengan dua pilihan yang tersedia, blue screen dan black screen. Kita pilih sekarang ini adalah yang blue screen-nya. Dan pastinya banyak yang menunggu ya, gimana sih terkait dengan sensitivitas tunernya. Baik, kita akan coba untuk melakukan scanning. Untuk scanning kita lakukan secara auto tuning saja. Oke, nah ini udah saya pilih, kemudian kita pilih OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan jika untuk melakukan scanning ini pada Advance PSP 1401 cukup lama, durasi waktu yang dibutuhkan ya mungkin dikarenakan tingkat ketelitian pencarian MUX-nya ini bagus. Kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Baik, ini proses scanningnya sudah selesai. Untuk semua MUX yang ada di lokasi saya, ada 3 MUX, yaitu semuanya dapat di-lock dengan baik, tidak ada masalah sama sekali. Sekarang kita lihat untuk perputaran atau perpindahan channel, kita coba perhatikan. Nah, ini merupakan perpindahan channel dari Advance PSP 1401. Sebenarnya sih tidak ada masalah sama sekali, sama seperti STB televisi digital yang kita gunakan. Untuk perpindahan channel ini tidak terdapat pilihan freeze atau dengan menggunakan black screen. Jadi ya semuanya itu adalah satu saja dengan menggunakan black screen. Tapi pada intinya untuk perpindahan channel seperti yang teman-teman lihat di sini tidak ada masalah sama sekali, jadi cukup lancar. Nah, ini merupakan untuk digital televisi dari Advance PSP 1401. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat untuk fitur yang lainnya. Terdapat pengaturan, untuk pengaturan ini terdapat pada pilihan setting, kita coba perhatikan. Untuk pilihan setting ini ada pilihan untuk network set. Nah, untuk network set ini adalah untuk Wi-Fi ya. Untuk Wi-Fi yang aktif saat sekarang ini memang satu adalah Home 1, ini dapat di-lock dengan sempurna, tidak ada masalah. Kemudian juga ada function set. Nah, ini merupakan pilihan pada function set, di mana untuk menu timeout ini bisa kita atur. Pilihannya itu sampai dengan 15 detik ya yang paling tinggi,
dan yang paling kecil itu adalah 15 detik atau 5 second. Dan ada juga Pictures Optimize. Nah, ini middle yang saya pilih, bisa juga low, dan yang paling tinggi itu adalah high. Kita pilih high aja ya, kita tes. Lalu kita back, kita masuk lagi ke picture. Untuk picture, pengaturan gambar cukup lengkap pengaturannya, ada kontras, ada brightness juga. Kemudian ada juga backlight. Untuk backlight ini bisa kita atur ya untuk cahayanya. Pastinya semakin besar backlight-nya ini, maka baterai akan semakin cepat habis. Untuk kapasitas baterai adalah 8000 mAh. Ketahanannya setelah saya uji ini kurang lebih adalah selama 2 jam. Ini cukup ya, udah lebih daripada cukup sih sebenarnya. Kemudian ada juga pengaturan untuk sound. Nah, ini adalah pengaturan untuk sound. Tadi kita juga sudah lihat, juga sama pengaturan sound yang terdapat pada digital televisi yang kita temui tadi. Nah, ini merupakan about info. Silakan bagi yang ingin melihat terkait dengan spesifikasi dari Advance PSV 1401. Ini adalah boardnya, ada informasi boardnya juga, Bluetooth, dan seterusnya. Untuk upgrade firmware saya sendiri juga belum tahu ya, berkemungkinan untuk upgrade firmware ini adalah dengan menggunakan flash disk. Nah, ini merupakan pengaturan pada setting. Dan ini merupakan adalah untuk Bluetooth. Jadi kalau seandainya ada Bluetooth yang aktif, maka ini bisa di-lock dengan baik. Kebetulan saat sekarang ini tidak ada Bluetooth yang aktif. Di sini ada juga Miracast. Miracast ini adalah untuk melakukan mirroring dengan menggunakan smartphone kita. Kita akan mencobakan fitur mirroring dari portable ini dengan menggunakan fitur Miracast. Pertama, aktifkan dulu ya untuk Miracast yang terdapat pada portable TV-nya. Nah, ini sudah saya jalankan. Kemudian pada smartphone di sini saya menggunakan Samsung A50s. Untuk setiap smartphone tentunya berbeda-beda ya. Untuk Samsung yang kita pilih itu adalah Smart View. Jadi ini yang kita pilih. Langsung terdeteksi yaitu H263 seperti ini ya. Nah, ini kita langsung pilih saja, kemudian kita start now. Nah, ini di sini langsung muncul ya, Galaxy A50s start connecting. Kita tunggu dulu sampai selesai. Pastikan untuk Advance dan smartphone itu berada di dalam satu jaringan Wi-Fi yang sama. Nah, ini sudah terkoneksi. Kemudian kita coba ya untuk memindahkan atau menggerakkannya. Respon akan menjadi lama jikalau untuk Wi-Fi atau jaringan Wi-Fi-nya ini berjauhan atau tidak kuat jaringan Wi-Fi-nya. Seperti yang sekarang, karena saya tuh dari sumber Wi-Fi cukup jauh. Makanya terkadang tuh untuk perubahannya delay-nya itu menjadi lama. Namun untuk mirroring, jika kita memang menggunakan jaringan Wi-Fi, kendalanya adalah seperti yang kita lihat seperti sekarang. Namun jika kita perhatikan sih, ini tidak ada masalah sih ya, kalau saya lihat aman-aman saja. Kita akan coba lihat untuk melihat satu foto saja. Nah, ini merupakan beberapa pilihan foto yang ada. Jadi untuk mirroring, PSV 1401 dari Advance ini sangat mendukung. Kemudian selanjutnya kita lihat fitur yang lainnya. Kalau fitur yang lainnya itu misalnya, nah untuk DLNA ini kita tuh harus menggunakan aplikasi tersendiri. Saya akan coba ya untuk DLNA, misalnya di sini saya menggunakan aplikasinya itu adalah dengan menggunakan Bubble UPnP. Nah, ini ya. Kita akan coba dulu. Nah, ini ada di sini video. Saya akan coba tes dulu untuk mengkoneksikannya apakah bisa atau tidak. Ini terdeteksi ya, pilihan yang paling bawah. Kita coba untuk play. Sekali lagi, ini tergantung kepada jaringan Wi-Fi. Jika jaringan Wi-Fi-nya jauh, maka itu tidak bisa. Nah, di sini play failed. Ini dikarenakan untuk Advance PSV 1401 ini belum mendukung untuk HEVC. Kebetulan yang saya putar ini adalah video dengan formatnya itu adalah HEVC. Saya akan coba cari dulu yang bukan HEVC. Kalau untuk yang bukan HEVC, harusnya bisa lancar karena ini memang dia tidak bisa untuk memutar yang formatnya HEVC saja. Saya akan coba cari dulu ya untuk yang lain. Nah, mudah-mudahan saja ada ini. Karena memang kebanyakan ini saya menggunakan yang HEVC. Kalau seandainya pada saat saya merecord gitu ya. Nah, kita coba lihat yang ini. Nah, ini sukses ya. Ada suaranya juga malahan. Saya akan coba perkecil suaranya. Nah, ini kita juga bisa melakukan casting dari smartphone ke Advance-nya. Nah, jadi bedakan ya antara casting dan mirroring. Itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau mirroring, kita bisa memindahkan semua layar yang ada pada smartphone ke layar Advance-nya. Namun kalau casting, kita bisa memindahkan video, ataupun audio, ataupun berupa gambar saja ke Advance PSV 01. Kurang lebih adalah seperti itu. Jadi untuk fitur
casting aman dengan menggunakan fiturnya itu adalah DLNA. Jadi cukup lancar ya, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian kita coba lihat untuk yang lainnya. Untuk yang lain yaitu terkait dengan USB. Nah, USB ini kita akan coba perhatikan dulu. Kebetulan di sini flash disknya sudah saya colokkan. Nah, di sini ada dua pilihan nih ya. Saya akan sampingkan dulu yang ini. Ada auto play video, kemudian auto play music. Nah, ini bisa kita aktifkan dan bisa juga kita nonaktifkan. Saya akan nonaktifkan saja, karena kalau kita posisikan di auto di saat flash disk ataupun media penyimpanan lain kita colokkan, maka dia langsung mendeteksi dan langsung di-play. Dan terkadang itu membuat kita tidak nyaman. Kita lihat untuk video pada USB yang ada ini. Nah, ini merupakan beberapa file yang ada. Nah, untuk Elephants dan beberapa file yang lain, nah ini adalah formatnya adalah HEVC, jadi tidak didukung. Kemudian yang Wild 2 ini formatnya itu adalah H264, jadi bisa untuk diputar. Nah, ini merupakan untuk kualitas gambarnya, silakan untuk dilihat dan dinilai sendiri. Nah, untuk kualitas gambar yang lebih lengkap nanti akan saya buatkan video terpisah ya, supaya kita tuh bisa menilai bagaimana kualitas gambar yang sebenarnya dari Portable TV Advance 1401. Jadi sekali lagi, untuk Advance 1401 ini hanya mendukung untuk H264 saja dan tidak mendukung untuk H265 atau yang lebih kita kenal dengan HEVC. Dan selanjutnya juga terdapat fiturnya itu adalah untuk YouTube ya. Nah, kita akan cobakan putar YouTube. Pastikan untuk jaringan Wi-Fi-nya sudah terkoneksi, dikarenakan sekali lagi saya tuh ke sumber Wi-Fi cukup jauh, maka terkadang terputus. Bisa dilihat ya, itu untuk sinyal Wi-Fi-nya dapat hanya satu baris saja. Jika dibandingkan dengan smartphone, smartphone tuh lebih bagus untuk tangkapan Wi-Fi-nya jika dibandingkan dengan Advance 1401. Dan ini merupakan tampilan dari YouTube. Tampilan dari YouTube ini dengan menekan menu, maka kita bisa lihat beberapa pilihan yang lain. Ada regionnya juga, kita pilih all aja ya. Kemudian sort by, di sini ada sort by relevance dan beberapa pilihan yang lain juga ada. Kita pilih adalah relevan saja. Mode-nya ada smooth, HD, ada dua pilihan, kita pilih yang smooth saja ya. Nah, ini merupakan pilihan yang ada, namun di sini saya sudah cobakan nih. Untuk ini kita tuh entah kenapa, kita tuh nggak bisa untuk memilih dengan menggunakan mode pencarian. Saya udah coba nih, kalau kita pilih mode pencarian, saya akan ketik dulu CBTech aja, saya ketik di sini. Jadi dia itu fail, ya. Nah, ini mungkin merupakan PR atau bugs yang ada pada Portable TV Advance. Nah, itu ada tulisannya server error gitu. Nah, namun kalau seandainya kita putar yang lain, misalnya ada video trending dan seterusnya, ini untuk masalah kelancaran, nah ini tergantung kepada kecepatan dari jaringan Wi-Fi yang kita pakai juga atau jaringan internet yang kita gunakan juga. Nah, ini merupakan untuk Wi-Fi-nya ya. Nah, ini akan saya keluarkan saja, khawatir nanti kena copyright. Kemudian ini merupakan pilihan yang lain, tapi juga harus diingat, tidak semua video yang muncul itu bisa untuk diputar, terkadang muncul error. Jika muncul error, maka solusinya tuh silakan dicoba beberapa kali. Terkadang dia bisa setelah kita cobakan beberapa kali. Untuk untuk YouTube ini aman, nggak ada masalah sama sekali. Selain tergantung dari bandwidth, juga tergantung dari kekuatan jaringan Wi-Fi yang kita terima. Pastikan dia itu tidak terputus. Nah, kemudian ini juga ada untuk HDMI in-nya. Nah, ini untuk HDMI in. Kebetulan sumbernya belum saya colokkan, bisa dengan menggunakan STB dan seterusnya. Jadi cukup lengkap ya untuk pilihan-pilihan yang ada pada PSV 1401 ini. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk Portable TV. Oh ya, bisa kita jadikan sebagai secondary monitor kita dan seterusnya. Karena harganya pun juga sangat terjangkau sekali. Saat sekarang ini kisaran harganya normal ya. Di harga 1,1 sampai dengan 1,4 juta rupiah. Jika beruntung bisa mendapatkan di harga yang lebih murah lagi,
di bawah 1 juta, bahkan kemarin itu ada yang menjual di harga 750.000. Namun setelah saya cek ternyata stoknya sudah habis. Jadi rajin-rajin saja ya untuk hunting mencari di mana misalnya yang harga yang termurah. Oh iya, sebelum saya lupa. Untuk layarnya ini bukan menggunakan layar IPS, jadi tidak tajam. Karena kalau saya lihat ini layarnya itu adalah TFT. Jadi tuh kalau seandainya kita lihat tuh kurang tajam. Jadi bagi yang ingin mencari layarnya yang jernih, tajam, ini bukanlah merupakan pilihan yang tepat gitu. Tapi kalau seandainya hanya ingin misalnya dijadikan sebagai secondary monitor, kemudian tidak mencari layar yang tajam, harga terjangkau, kemudian fiturnya pun juga lengkap, maka Advance PSV 1401 merupakan salah satu pilihan yang cocok, pilihan yang tepat dengan budget yang terbatas, karena harganya ini sangat terjangkau sekali. Bisa dilihat ya untuk kualitas gambarnya adalah seperti yang terlihat, kurang lebih adalah seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga saja video review ini bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like. Jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.